Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fakhususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad, ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa wacakno alal Yahudi. Ngene wae. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Naba'al ladzi ing critane wong utawa ing beritane wong, khabarul ladzi tegese ing critane wong. Atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Dadi paringi ngalim, diparingi pinter. Fan salakha minha. Mongko dadi lepas. Sapa alladzi? Lepas minha sanging ayat. Kharaja tegese metu sapa lagi bi kufrihi sebab kekafirane Allah iki atau mental kekafirane Allah iki. Kama takhruju kaya oleh metu utawa oleh mlungsungi cara Jawa mlungsungi apa al hayatu apa ularne. Mincil dia saking kulite ular, mlungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'alladzi ku Bal'am bin Ba'ura iku jenenge Bal'am bin Ba'ura min ulama Bani Israil. Tengah saking pinter-pintere wong Bani Israil. Su'ila den suwuni sapa Bal'am ayat wa yen to maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa wa udialan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa syai'un apa perkara dadi dihadiah ya asal gelem maksudna Nabi Musa pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am fangqala fa'alaihi mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am maksudnya kebalik ndekne dhewe sing entuk mandorot. Wansal alan dadi melet atau dadi ketarik dadi napa menjulur apa lisane Bal'am ala sotbihi tumeka maring dadane Bal'am. Fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetuti mongko baturi atau ngetuti ku ing Bal'am sapa syaiton setan. Fa'at drokahu tegese iso nyusuli sapa setan ku ing Bal'am. Fasara mongko dadi sapa Bal'am iku qarinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun larufa'na bihi. Yektine iso ngangkat sapa ingsun ku ing Bal'am. Umpama aku ngresakno tak angkat ila manazilil ulama itu moko maring derajate pira-pira ulama. Biha sebab ayatina. Bi an waqfiqahu lil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal walakinnahu akhlada ilal ardi walakinnahu tetapi nek Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi ngrasa napa ngrasa abadi ngrasa tenang nyaman iku sapa Bal'am esakan tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha diarahno maring dunya. Fawadokna gu mongko nginakno ingsun gu ing Bal'am. Famasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah drilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh utawa ninggal sira hu ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa ruhu liyane
kalbu minal hayawani sing pira-pira hayawan utawa minal hayawani sing jenis hayawan juga zalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dalilan turino bikuli halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nirupakno filwat ing dalam kehinaane wal khisati lan tegese hinane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musirati kang ngekeki weruh bitar tibima kelawan tertipe perkara ba'daha kang sause fa alama ing atase perkara qablaha kang sedurunge fa minal maili saking condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu wa bi qarinati qaulihi lan kelawan korena dawuh Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaumi iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Faksusil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La'alla gumna te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat. Baik minu namaka gelem iman sapa Yahudi. Saai ku elek banget bisa tegese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul qaumi tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iku. Hum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mudistakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina biyadlimuna ngakoni zalim sapa alladzina. Kitakzib kelawan goroh. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fa mung koteman yu al muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa mante sapane wong didil ku nyesatna sapa Allah ing manfaulaika mongko te mengkon man rum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Kulo terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih, Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Atau mriku mun inna fiya qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini eling-eling kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, ya dia rasa wedi, pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten iki. Jadi cara politik nak tidak iki kiai jago, golekno jago, nak kurang jago ya boleh joker. Dadi niku mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia pun cerita kuno. Digolak-golaki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya mulai dia juga salam tempel itu nak nyakang, uang buat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000, uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku radoyan salam tempel, banyak 100-200.
Akhirnya ditingkatkan. Upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir balam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya balam cocok. Maksudnya negosiasi apa? Cocok. Valeria nih itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik tingkat, tinggalmu, dulu itu kan kita, bon walhasil pada tingkat tertinggi Balam setuju, oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik dielingno pangeran, ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten buron. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi idenya betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi wong soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya. Alam yuqat alaihim misaqul kitab bi alla yaqulu ala Allah ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini dengan cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhirati wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aqtuwan nafat fatan illa wa azunnu alla aqtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina.
Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatiras samawati wal ardi. Ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki tembuti-buti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatira samawati wal. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatira samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirus samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hasita sesuk iso ning mall, nek iki sik 2 juta sesuk iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan enggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirus samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedih mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan. Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ahli. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang menilai la ilaha illa anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, sing ora mulai beli, mulai wil, mulai sembah ora pokoke jadwale pirang? Dhisik rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh Dek. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, wis segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ana hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biyadihi malakutu kulli syai. Bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ya? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam dia ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak ro dalan. Mempanjen Allah kadung janji nak sing ngambil Ismul Azam disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi dia kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ora bento. Wong dekne ya nabi. Dekne maklumi nak pengiran harus bersikap.
Jadi ya Nabi Musa yang maklum memang Tuhan harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa yang profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, kadang apa? Wah akhirnya Nabi Musa itu ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku kudu dia sembah dari. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa. Yaitu syariat fasik. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek. Terus. Nabi Musa yang merangkalah mati. Pengiran dia profesional disembah. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolak bisa nulung uang, paling nggak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra wariya, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu, yang terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian ahli hadis mengatakan Israiliyat. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru napa? Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa bataku demi badi kauman napa? Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku numibadi kauman saleh. Wis rasa mesti salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita. Ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan iktibar. Ini jelas baik untuk bahan iktibar. Berarti itu yang alim sufi sebut. Ini saking terkenalin nanti somiber, saking sekti ini saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, wah ejot. Nah, tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi, santri ini kalah. Misalnya bersisa kadang puasa kadang ora, santri ini puasa terus. Misalnya tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggar buat itu ibadahnya kalah be santri. Bisa takut, cuma gue ibadah mengalami aku. Wah, nggih Pak. Resepnya dia resepnya. Ini gue lah, kalau ini gue nanti dosa. Ngereling dosa pulau misalnya bersolat, mau kesel bae. Ngereling dosa pulau, pengen sholat malam. Wah, akhirnya sholat malam, lalu kesel, eling dosa malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Lain aja nara di dosa, istirahat. Jadi mereka setan kakuati gue coba itu gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sih, enggak Pak. Dosa apa? Selingkuh, wah keduren. Dikandira, wah keduren. Apa? Zina, apa? Keduren. Mateni wong, mateni, wah keduren. Ngeflash gak nyabu kan? Wah cocok dengan ngeflash. Lah mulai dhisik kan saiki padha agar toko sabu-sabu to warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Alhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflash. Warung ngeflash kan setengah sadar, setengah waras. Wah akhirnya sing jaga wedok dadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune sih lakoni ngeplay ya wes. Zina ya wes malah merkosa. Mateni gini apa? Ketekan.
Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak kamu akan mati nelong. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu nggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu nggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fair dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bi dzunub. Karena kalau tidak iktiraf bi dzunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tengene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ajatuban apa alaihi. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja ya mateni pinggir. Niku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dengar dari pangeran, rakapnya ada tiga sempurna. Di kasus sidik-sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeplay. Sementara ini orang teman-teman oleh maksud nombong biasa-biasa ngawon. Orang itu harus fair, karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja. Harus ngakuin apa, kita pun apa, diduduki. Rabbana zalamna apa, anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa danani raghfaru lahum ma annahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terus akeh. Korupsine sak miliar. Nyumbangnya masjid 100 juta wis terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno 1 miliar wae jek salah. Apa mereka mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso nafaroi sing 1 miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya kudu dibalikno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua.
Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Makanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlada ilal arti. Merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe wedok sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir, aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlada ilal. Akhlada ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong. Sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK aja 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya, dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlada ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlada ilal, akhlada ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika ada Sayyidina Ali, ya ini kira ono tenan iki, ketika ada Sayyidina Ali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubi makanu sama arep percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, mbok disafaati budene, mbok bulike, mbok ning yayasan yatim piatu, mbok dikai tanggane, walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi. Kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir, aku nak rada di PSK mangan. Okay. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun, membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun. Dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka anu ya. Kula mulai cilik, misalnya cah cilik, dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG, nyekel HP, dolanan lebih senengnya rakaruan, SMS jadi senengnya. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah ini numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh bah. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk senengnya rakaruan. Saya ini ijazah kapan itu gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa tenang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang gitu seneng, ramulang gitu seneng, dewan gitu seneng, kurung kabar orang ras seneng gitu seneng, biasa mawon pulau latih. Pulau latih terus. Dan pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga teng dalan ketemu bis biasa, ketemu wong macam-macam mesti nikmati mawon. Ya biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja.
Nah, sampai tahu di musyrik ora paham. Ora tahu mesti ora paham. Ora paham kan ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal adil merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnah tuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego butuh jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Nah, tapi nak rano duit kan gak iso, sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu nih. Kowe kok dadi goblok, nak urip ora ono duit ora iso. Nak urip ora ono oksigen ora iso. Wong ra duwe rong dina ku cek urip, tapi nak ora ono oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Iku bodoh-bodone wong. Wong ra duwe duit rong dina wis kuat. Maksud sak wulane kuat. Tapi ora pasti 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nginjak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal ardi, benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak, bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menang. Nah, gue orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, jenis akhlada ilal, itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu, tapi yang pengiran kita ngawang-ngawang malah rapati popo. Mulanya kalau awal, mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing atenaru ayah, jadi kasus kayak pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kata Sayyidina Ali, kata Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku, "Idza kunta fi subahin fala tantaziri masa, wa idza kunta fi masa'in fala tantaziri subah." Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nganti sore nganti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Dan sangkan kan orang. Anak sesuai sekolah. Dan aku sekolah terus biye. Kalau di dua, kalau di nomor di dua, sopo di nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali, kalau balrona ala gulubi makan yakitun. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilal. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan diri. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya. Saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terasakan sing niki begitu tema. Walakot zarokna lidana. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Polak natik sing gawe sapa insun di jahanam kedue rokok jahanam. Kafiron ing kelompok akeh nal saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedue jin lan manusia qulubun ati
duwe pira-pira ati, tapi layak kohuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusa lan jin biha lan kulo. Dadi duwe ati tak iso dadi pinter. Layak kohuna ora iso memahami sapa manusa lan jin biha kelawan kulo al-haqq ing barang. Walahum a'yunul la yusiruna biha, walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah, basara tibarin kelawan ningali sing iso itibar. Walahum aganul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedue manusa lan jin aganun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin biha kelan azan. Ora iso ngrungokno al ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen wekti adin lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balhum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning gone kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balhum bali te wong akeh adul luwih sesat minal an'am saking kewan. Wong nek sing wis teke ngene luwih sesat. Liana krono sak temne kewan to an'am iku tat tubuh iku golek apa an'am mana fi ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhariha saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkon-mengkon wong akeh yuk dinu napa do maju sapa haula agama yuk dinu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anad datan krana ingkar. Ulai ka te mengkon-mengkon kabeh gumiyong ulai ka iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Ya niki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggal dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggal dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malahnya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti mau polemik sing antarane tiang Wahabi be ahli sunnah, sing polemik terkini kados sama ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul bin Baz sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Misalnya wong nakal. Wong nakal nak ora wong doa ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa? Mesti pertama terlintas begitu. Karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham ya? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumuti buanter nyetel roh, kupingnya cepetan. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nah, krungu musik senenge gak karuan. Kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suaranya yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa wasilah itu musyrik. Kalau balik malah itu sampean Pak. Memang orang Wahabi menurut soriful ayat itu mirip-mirip benar. Menurut soriful ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik wis? Golek tenang kok ning kuburan iku sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu golek tenang ning gone diskotik. Perasaan wong soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo golek ketenangan maca Quran di masjid. Itu memang jalan-jalan sing musma'aleh.
Tak ada seorang pun yang menghukumi musyrik. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdan Al-Buri ini kalau cerita. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan syirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh, Muhammad bagaimanapun makhluk. Mulane wong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari, wah dokter itu canggih. Sapa anit topik. Wah dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nanti ini ngombe muni banyu iso nyegerno. Nak muni, lho mau jare ngelu saiki mari, wah banyu tal budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi syirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayat, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayat ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak wong Wahabi hukumi syirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayat sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan ambek dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Jadi cara melihat mesti nopo? Beda. Jadi wow, podo-podo delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Lalu kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas nih. Ya Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Gawe Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayo. Ya, tapi tidak rahmat ya apa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya beda. Lha Mustafa wong gedak ketek orang musik gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik rahmat wiridan. Karepe piye gedak-gedek dhewe. Lha memang dari awal cara pandang beda. Nah, sama saya kiamat mazhab Abu Nawas, apa ada kancane? Kancane yo bener, rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener, rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah, Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad dianggap bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nah cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan itu demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya golek ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau tamat alia sarang itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu demo-demo gaweane dan Muhammad. Itu digeledah tuh tidak kita perlu tidak.
Walau Gusna pas tidak betul nopo-nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor fatul wahab. Kan motor syahadat malih. Mereka dihukum sirik. Bocah alim iso motor wahab dikan apa? Syahadat. Ning ngomong polisi-polisi dulu-dulu. Semua mana gue sirik syahadat motor. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar semua yang tersinggung, lalu dia foto sini, bukan maksud jadi kau tersinggung. Anggap aja berikan lah, itu sementara pandang begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya, mau dari ngeluh saya mari. Agar nguntal bud, itu kan lucu. Ya memang terus, ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan tiada ini benar. Jurati Sarika, Jurati Plato. Itu paling benar. Jadi apa tiadai, jadi itu ya orang ika, ya orang lah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi mohon walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat isatu digese 9 wa tisuna lan 90. Alwaridu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iku 90 wal hadis itu hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan, iku mu'annate kata ahsan. Asma husna, asma sing sangat bagus. Mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan al asmaul husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh, utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina. Min al-ahada wala hida ayamilu nadikse condong atau menghindar sapa ngake adil haki sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asma'in Allah haitus takku sekiranya gawe mustak gawe istiqok gawe materi sapa ngake minha sange asma'ul husna asma'an biro-biro nama li alihati berholo-berholo ni wong ngake kala takote lata minallah saking mu'anasi lafat Allah wal uzza lan muannats uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifate Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal mannan saking Allah sing al mannan sing akeh maring sajana bakal senwal sapa ngakeh fil akhirat ing dalam akhirat jaza maklan walase perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna nglakoni sapa ngakeh wa hadza utawi iki qabdal amri dunge den perintahno bil kita kelan pun kalau terang ini sing ibadah mahdoh kalau mau tentang tafsir kados Ibnu Katsir Asmaul Husna itu kata sing salah paham nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asmaul Husna itu nama-nama bagus sing kebetulan kalau bahasakan yang kebetulan ada riwayat itu saja riwayat sing horibun kita ini rumah tenang jadi sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau nggak hafal, sampai mungkin nggak hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat sing ghoribah, sing asing. Tapi sebetulnya Asmaul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya Al-Asmaul Husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Bersamaan paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alaika anta kama asnita ala nafsi. Itu juga Asmaul Husna. Ya Allah, engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan. Dan engkau layak disanjung kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsi. La uksi sanaan alaika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau.
anta kama asneta ala lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radhi. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa zamal ahzabana wahdah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Ya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngiringkan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa Al-Sami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jinten Asmaul Husna. Dia tahu tentang manakib saya sebagai jinten tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangaken, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jelma dadi pencak. Jadi nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dadi jimat. Maka iki di asma iki. Ora repot singgo napa pencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener. Urusan mbek pengiran di urusan pencak napa? Silat. Oh, ten bener urusan nate ya iki wis dia. Nah, ini asma piye nek ora ya piye. Ndak bisa, itu mboten bener. Ndak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak benar. Ada begitu. Lah, wa darul ladzina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Ben sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ya mau kaya Lata minallah, Manat minal Mannan, nggih, Uzza minal Ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akik keris wis jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju wae darani sirik masalah kula setuju. Pancen parah. Nah kula nah sing dukun-dukun mbok dhewe menang. Ya dukun ku ada ora rasional, golek naga sastra sing lekuk 7. Mau dibanding lekuk 9. Nak 3 rapati. Lah wong disuduk lekuk 3 lekuk 9 ya lara sing lekuk 9 wis suwe. Wong disuduk keris lekuk 3 wis lara, apa meneh lekuk 5. 7 ya luwih lara, 9 luwih. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng mbek anyar lara gereng. Keris berkarat sampai sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wis berkarat wis gripil-gripil. Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli, ketaanku gandring ini asli. Ya, kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah, nek kok sono tepo lara. Ya asli ora. Ya itu yang enggak boleh.
Kalau baleni malah Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Al-Lata mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut orang yang berhala. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu ntar. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Menawa sejarah itu untane Allah. Itu wong nyembelih rawan, nyekel rawan. Jadi wong Arab itu pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wati. Beda dicolong tanggan. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Utanggane rawani nyolong, malinge lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah. Ora ono sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran famaka analis sirata ilim fala yasilu ila Allah. Wa maka analillah fala yasilu ila mutakir. Jadi kaya makom. Kalau ingin ngaji tentene pembudi-budi cerita. Makom Wali Songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya khas ulama, terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan kudu liwati juru kunci 3 sampai 7. Nah, udah. Akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucup ya wedi, tidak perlu ngekeki wedi. Pemenang nak sing iso bukakno khusus ngoten uang. Kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam yang tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing onto-onto spesial itu dari untane pengira. Untane pengira itu ora maling lho rawani nyolong. Wayahe dikorban lho disembelih. Untuk digo pesta, sing wae pangeran ila sadana ya khusus tukang juru kunci. Jadi gambarnya spesial. Makanya Pak Makana lillah bahwa yatilu ila suraka. Wa makana li surakain fala yatilu ila wa dari pangeran sama aku munci aturan kemprok. Jadi pangeran kan duka aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Ada kalau untuk korban untuk korban dosa ngoten. Korban kan nilai tahta, untuk ndak sampai daging agak sekian ini. Lalu kalau ini orang korban pusing, kalau ini itulah saya itu tonggo-tonggo karena sing korban kus, kalau korban jenengan kus, kalau korban itu pusing, mungkin sebelah dewi ini mah ndak kena apa, betul mantep kus. Orang maksudnya aku mau ngalim, lu tak perhitung tenang, jadi ambil korban di lalu kan untuk apa di pengiran ramangan ya. Ini jangan-jangan buku pamata alillah bahwa ya tidur apa? Ya terus. Mana kalau pusing, enggak rasanya gini, lagi apa sebelah kilo itu satu rapor itu, fokus mantap wah pak ya ini, ganggu tauhidku wah, pak ya bukan, lu nanti kata kalau tuh gue kalau lu bener robot, tapi ya udah ngerti kalau orang nunggu di sebelah pak ben, ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah, dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika isu kunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal mengelola Ka'bah kalau ada cocok Wahabi. Dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau contohnya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan ini mergo gak populer karena nak terang ora paham apa. Ayo sing hafal Quran lah ngaji tafsir ora paham. Maksudnya falasilillah wa rubiye ya mesti pengiran ramalan to. Mulane falasilu pengiran nak diko kalah-kalan to. Gus pedesi kula korbanno lillahi. Sing warak kula to, karo sekali nakalan sing warak tetep nopo?
Mana bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe kurban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek 1 kilo itu daging 1 kilo, nak entek 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi itu kan dipangan wong dadi adil lah misale. Aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya anggar korban, nak rata-rata tuku wedhus cilik, tuku daging lho. Mbok umum ra umum kok bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum kira umum pokoke bebas kisah. Kula penting gak bebas angin apa? Kisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh Gus. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Ya jajal juru kunci ya. Gara-gara nomor Merapi juru kunci ya populer. Ana gunung opo ya kira juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warang unta wis api-api jarene wae pangeran. Wa maka nalillah bahwa yasilu ila suraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Barang unta wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam ya oleh mangan. Wae nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai untuk korban niku supaya ikhtiar. Kue tak bujung kira-kira tak pirang kilo. Misalnya tak istropis-istropis kan 2 kilo. Ya itu daging nopo? 2 kilo itu ada. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas Idul Adha tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban itu campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmahnya itu biar hilang. Umpama kue salah mangan sing ora wae ya dipangan wong li. Coba kau malah jadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati atau korban menompo. Ini kalu malah 2 bulan sampai antar kiai korbannya agak dirugi, malah dikukuran malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah digawe kalah-kalahan, termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nganggo nama pangeran. Pun kula terusaken. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat denute ana kelompok umat. Ya dina kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak ya dina gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya ing dalam hadis. Waladina te wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumana balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Nggih, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul dzalimun. Keadilan hukum. Niki rumana tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter, dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa wong sitok. Mangan segodok era iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan kafir. Wong mangan riba hukumnya mau fasik. Tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi itu umat paling adil. Umat Nabi kok zina ping 100 nak takoki semuanya haram.
Maling bedino maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Mane wong tukang dino ketemu saleh ya wedi, aku wong elek dene. Dadi ya diadil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah sunat. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rumah tenan enggak salah. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Lah kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya. Cek iku wong soleh misalnya di penyakit gawe yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia kabeh ngrasa dosa, mulane senengane umroh dari golek sepuro. Mergo ngrasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala-wali hukum. Ini kira orang. Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini nggak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Menyatakan mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafek. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari Barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay, kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang sudah tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, kenikmatan itu banyak. Misalnya latihan kiai di judul santri ini seneng ra karuan. Santri ketemu kiai dolani itu wis senenge gak karuan. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini kurang tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, maksud santri lan es bakul. Aduh, dagangan ra bodoh iki ora apa. Wis agak muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep haram. Meskipun faktanya agak bodoh ini, orang payu tenan.
Wong boleh bojo ngoten iki. Ora ono nglamar gak bodoni. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam nomor hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul fasik. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'mal. Paham? Mereka nak hukum gue serubah, aku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau uang jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum mbok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri dah. Kalau ada fakta demikian, nak kira keluar mubatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang, setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau jalan, kalau nggak sering nak teko kerja nih magrib, sering ketemu waria-waria, kalau sering kayak duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, ngombe wong ngono ra salat kelainan kok sampean kayak duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng iki dhewe terus jaluk sing salah. Tak sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ngadepi gitu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh ubah. Karena sama tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nek ana wong biasa niklat iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini ngendikane oh wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi napa yati. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakoki ngene ya, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini. Wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Nah, jawab kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok menjadi pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak.
Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah sapa? Mulane wong terjebak ambek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nek nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak orang kata, enggak memang ini susah. Yang aku era itu kan gampang. Orang satu gaya hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata tidak bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku bebas. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu ta ummati Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau yang dalam wala. Kita ini masuk